yang seharusnya tunjangan itu kita disalurkan 3 bulan sekali ya Mbak ya. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 4 kali penyaluran. Namun pada prakteknya ada masalah administrasi. Misalnya seharusnya setelah tunjangan 3 bulan tersalur, harusnya ada laporan dulu ya, ada pelaporan masing-masing tiap 3 bulan, baru bisa dicairkan di triwulan berikutnya. Nah prakteknya ada masalah administrasi di daerah sehingga guru tidak bisa mendapatkan salurnya tepat waktu. Artinya ya ada yang sampai lewat triwulannya, bahkan ada juga yang lewat tahun Mbak. Nah ini masalah-masalah administrasi inilah yang menyebabkan dinamika yang cukup signifikan sehingga guru-guru menjadi terlambat menerima tunjangannya dan tidak optimal seperti itu. Nah Bu, ini saya tidak terbayang ya Bu ya langsung memberikan tunjangan tersebut ke masing-masing rekening guru di seluruh wilayah Indonesia. Ada dong pasti tantangannya ya Bu ya, ini kan ada transformasi cukup besar ya. Ya, pasti Mbak. Jadi ini kan perubahan yang luar biasa besarnya ya, dan sangat dirasakan manfaatnya oleh guru. Yang pertama, tantangan yang pertama ya kami mendengar keluhan dari berbagai pihak, keresahan guru karena tunjangan itu kan sesuatu yang sangat diharapkan oleh guru, namun sering terlambat. Padahal mereka sudah punya kebutuhan ya yang sudah pasti gitu. Sehingga ketika kami mendengar ada laporan, ada keresahan seperti itu, kami berkomitmen untuk bagaimana caranya ya untuk bisa lebih cepat gitu ya, bisa menyalurkan ke daerah. Tantangan pertama bagaimana kita bisa mendampingi daerah sehingga setiap daerah bisa cepat siap usul SK. Jadi jika sudah siap usul SK, maka ini sebenarnya akan memudahkan pemerintah untuk menyalurkan. Nah, tantangan berikutnya dari guru sendiri. Pada saat awal-awal kita ini mau mentransfer, tantangan yang pertama adalah bagaimana kami bisa mendapatkan rekening guru yang valid agar nanti rekening itulah yang dapat dijadikan dasar pemerintah untuk menyalurkan. Nah ini prosesnya cukup lama karena dia harus memperbaharui datanya di Info GTK. Nah masalah-masalah teknis inilah yang menjadi tantangan terbesar kami. Namun alhamdulillah ini bisa kita lalui. Seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya ketika Presiden umumkan kebijakan ini, apa sih yang dilakukan oleh Kemendikdasmen mengawal proses ini? Pastinya ini butuh effort luar biasa ya dari daerah mengumpulkan nomor-nomor rekening guru yang mau ditransfer, seperti apa Bu? Iya, jadi ini benar tantangan yang sangat besar ini memerlukan kolaborasi berbagai kementerian antar pihak. Jadi kami sangat berterima kasih kerjasama yang baik antar kementerian yang terkait sehingga proses ini bisa berjalan. Jadi yang pertama Presiden mengumumkan langsung ya pada Hari Guru. Pada Hari Guru tahun 2024 yang lalu beliau menyampaikan akan ada transfer langsung ke rekening guru. Nah kami pun bekerja cepat untuk bisa merespon hal ini. Yang pertama kami lakukan adalah tantangan yang luar biasa adalah bagaimana ketika guru harus memperbaiki data di Info GTK. Jadi pertama dia harus memperbarui datanya di Dapodik. Setelah itu kita melakukan validasi dan verifikasi itu yang cukup waktu lama Mbak, memastikan bahwa data itu benar. Nah berikutnya setelah datanya valid, berbagai data yang dibutuhkan ya bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya adalah bagaimana kita penetapan SK tunjangan berdasarkan hasil validasi tersebut. SK itu pun juga butuh waktu. Nah berikutnya setelah SK siap baru kita penyaluran langsung ke rekening guru tanpa melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Nah dalam hal implementasinya tentu kami membutuhkan dukungan banyak pihak agar semua ini bisa terjadi. Pertama bagaimana pengusulan calon penerima tunjangan guru itu segera dilakukan oleh daerah. Yang berikutnya adalah bagaimana menyusun dan mengusulkan SK guru calon penerima ini yang menjadi pegangan penting bagi kami agar ini bisa segera dilakukan. Nah, tentu kami menyiapkan berbagai sistem agar ini bisa akuntabel, transparan. Nah, yaitu dengan menggunakan sistem digital. Kami juga menyiapkan sistem yang bisa diakses oleh daerah agar ini bisa terjadi. Oke, Bu, sebenarnya berarti kolaborasi antara pusat khususnya Kemendikdasmen dengan daerah ini kan harus sangat erat ya. Betul. Apa sih problematika di daerah yang mungkin itu sering ditemukan memperlambat proses-proses tadi yang memang diharapkan cepat? Kita tahu bahwa Indonesia ini luas, pasti ada problem-problem di lapangan yang tidak seindah gitu keinginan kita dalam melaksanakannya. Bagaimana Bu? Jadi sebenarnya problem yang utama ya tadi ketika
guru harus memperbaiki data. Ya. Mereka juga harus aware ya bahwa ini adalah kebutuhan mereka, sehingga mereka harus memperbarui datanya di Info GTK. Selanjutnya juga memvalidasi rekeningnya, apakah rekening itu rekening yang valid. Karena problem yang utama adalah rekening yang terdaftar itu banyak salah nama, salah ketik, kemudian NIK-nya juga salah digit, salah nomor, itu sangat berpengaruh terhadap proses kelancaran ini. Nah, kami sangat berterima kasih ya atas kolaborasi lintas unit. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Kemendagri, karena di sanalah sebenarnya si pemilik guru tersebut. Kami juga dengan Kemenkyu, kami sudah membangun kolaborasi yang baik. Dukungan antar pihak inilah yang sangat membantu sehingga penyaluran ini saat ini bisa berjalan lancar. Juga kami terus berkoordinasi dengan BPKP itu. Operator sekolah itu untuk mengumpulkan buku rekening, kemudian sama NPWP saat itu. Kami nggak tahu itu buat apa ya gitu, pokoknya ya kumpulkan aja gitu. Ternyata untuk transfer dari pusat. Ada kendala nggak sih Ibu dalam Ibu memasukkan data-data untuk verifikasi tadi? Alhamdulillah tidak ada, karena dibantu oleh operator ya. Kemudian kami juga sudah diberi akses untuk masuk ke Info GTK-nya oleh operator, dan kami sudah terbiasa ya melihat yang di Info GTK. Jadi kami melihat itu ada perbedaan di konfirmasi nomor rekening. Yang biasanya tidak ada konfirmasi nomor rekening. Nah, ini kalau jujur aja nih, meskipun ada Bu Dirjen di sini, Bu Ega ya, jujur, lebih senang mana sistemnya, yang dulu atau sekarang? Lebih suka yang sekarang. Kenapa? Dan lebih senang yang sekarang karena ya lebih cepat dan kami tidak menunggu-nunggu lagi kapan ya gitu ya. Jadi kalau yang waktu yang dulu-dulu itu bulan Februari itu kami masih berkutik dengan Info GTK. Jadi masih was-was gitu ya, karena JJM kami kan ada yang belum memenuhi 24 ya Bu ya. Nah, kami tuh masih was-was gitu ya. Tapi kalau yang sekarang bulan Februari itu udah valid, sudah hijau. Wow. Kemudian Maret itu ya Allah udah cair di pertengahan. Apalagi kemarin bulan Maret itu sebelum Idul Fitri kami sudah mendapatkan TPG kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sudah ya? Iya. Sudah. Kalau Ibu nih cerita-cerita sama teman kerja juga sesama guru. Ya. Seberapa besar Bu ngaruh ke motivasi para guru ini dengan adanya TPG langsung terima langsung ke rekening masing-masing nih? Besar banget, itu besar banget. Terima kasih kepada pemerintah, mendapatkan gaji pokok sepertinya kurang gitu ya. Ya memang manusia kan selalu kurang ya, tapi alhamdulillah dengan TPG ini kami bisa mengembangkan potensi kami dengan melanjutkan kuliah S2, S3 teman-teman. Iya, kemudian membeli perangkat ya. Laptop. Saya waktu pertama kali dapat TPG itu saya langsung belikan printer. Waduh. Sampai sekarang masih ada printer. Buat di rumah? Iya. Buat di rumah. Membantu proses belajar mengajar? Iya, betul. Kalau teman-teman yang lain ada beli apa aja Bu? Teman-teman sama ya, laptop, printer, kemudian mereka melanjutkan S2, kemudian ikut webinar yang berbayar. Walaupun di sini sekarang udah banyak yang gratis ya. Terus mereka juga kebanyakan ya itu untuk biaya sekolah anak-anaknya, banyak yang di pondok, kemudian untuk ibadah umroh, alhamdulillah. Tapi kalau menurut Ibu nih misalnya, karena Ibu Dirjen dengar ini, ada yang perlu ditambahkan lagi nggak sih untuk program ini? Mungkin prosesnya kah, atau apa gitu mungkin, sebagai Ibu ini yang menerima TPG langsung? Ya. Kalau saya dan teman-teman, beberapa teman ya yang sudah cair di bulan Maret, itu karena kami aware ya dengan data kami, dan juga kami beruntungnya mata pelajaran kami yang banyak jamnya, karena memenuhi 24 JP itu ya lumayan luar biasa ya Bu, untuk mapel-mapel yang gurunya banyak. Ibu ngajar? Kalau saya matematika. Oke. Ya kebetulan matematika itu kan banyak ya jamnya, jadi tidak terlalu sulit untuk memenuhi 24 JP. Nah teman-teman yang sekarang belum cair itu terkendalanya dari itu tadi, JJM-nya tidak terpenuhi, kemudian kemarin ada peraturan baru ya Bu ya, kebijakan baru itu ditambahkan dengan TTU dan TTLE ya Bu ya. Nah mereka mengikuti itu,
kemudian merubah di Dapodik, alhamdulillah sudah terbit SKTP Bu kemarin. Kebanyakan yang di tanggal 6 sama 16 Mei itu terbit SKTP. Tapi sekarang sedang menunggu pencairannya. Gitu. Nah, kalau misalnya Ibu ini melihat teman-teman yang mungkin TPG-nya belum cair nih, kalau ke daerah kira-kira proaktif tidak sih? Ini kita tahu bahwa mereka yang punya masalah TPG yang belum cair ini kan harus ditindaklanjuti supaya cepat cair begitu Bu? Iya, kalau untuk daerah teman-teman juga menghubungi operator dinas, kemudian menghubungi juga Sintun di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kalau untuk di tempat saya itu semua welcome. Dan alhamdulillahnya sudah semua tercover untuk pelayanan data di InfoGTK-nya. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya ada keinginan nggak sih TPG ini nanti ke depan? Karena kan ini akan terus lanjut ya, diberikan langsung tunai kepada guru-guru. Ada keinginan nggak sih Bu, cita-citanya atau mungkin kita nggak tahu ya, jumlahnya lebih besar atau lebih cepat transfernya atau seperti apa? Ya, harapan kami ya untuk TPG dengan mekanisme baru ini ya Bu, bisa lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Karena ada beberapa yang memang di InfoGTK-nya itu tidak sesuai dengan gaji pokok. Gitu. Jadi masih mungkin entah itu kurang bayar atau apa ya Bu ya, nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan. Tapi kalau Ibu di Jawa Barat cepat ya Bu ya prosesnya? Cepat, alhamdulillah cepat. Oke, tapi ada pernah dengar-dengar dari teman-teman yang mungkin di daerah karena jauh gitu sistem birokrasinya itu memang tidak secepat Jawa Barat? Sering banyak. Sering dan banyak. Nah itu mungkin akan saya tanyakan di forum ini sudah ada Bu Dirjen. Bu, kita bermaksud untuk tidak menyamaratakan daerah ya Bu ya. Pasti daerah itu punya problematika yang berbeda-beda. Apa pendapat Ibu untuk kasus-kasus yang ternyata masih daerah yang Bu melakukan transfernya dengan berbagai macam problematikanya? Iya, jadi ini sebenarnya hanya miskonsepsi. Jadi ada anggapan masih lewat Pemda, padahal sebenarnya tidak, karena memang miskonsepsi ini muncul karena ada penulisan di situ keterangan di InfoGTK bahwa masih menuliskan keterangan bendahara pembayar daerah. Nah ini kasus yang bendahara pembayar daerah ini bukan yang transfer langsung, tapi mereka yang carry over. Jadi yang masih belum dibayarkan di masa sebelumnya, ini yang masih menggunakan mekanisme lama. Tapi sebenarnya ini masih karena masih ada pembayaran yang terhutang pada masa sebelumnya. Nah perlu kami luruskan ya bahwa meskipun ini transfer langsung, tetapi pencatatannya itu masih menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang mana statusnya masih DAK non fisik dana daerah. Pencatatannya tetap masuk ke rekening daerah atau akutabilitasnya di daerah. Sistemnya in out, masuk, uang masuk langsung keluar ke rekening guru. Tapi ini pencatatannya masuk ke RKUD daerah. Artinya dana tetap dicatat sebagai kegiatan keuangan Pemda, namun cara pembayarannya yang berubah menjadi transfer langsung ke rekening guru. Seperti itu anggapan yang keliru atau miskonsepsi. Kalau Ibu Ega sendiri sebenarnya apa sih tandanya ya Bu ya, atau mungkin indikator lah, atau mungkin guru itu tahu bahwa mereka itu sudah bisa menerima TPG itu langsung ke rekening masing-masing, itu tahunya itu seperti apa gitu loh Bu? Dari InfoGTK. Ya, karena itu kalau sudah 08 itu berarti sudah terbit SKTP dan sudah bisa diterima di rekening kami masing-masing. Berarti itu yang ngecek harus gurunya langsung. Betul. Atau diberitahukan? Iya, gurunya langsung. Makanya kami kan diberi akses oleh operator sekolah untuk bisa melihat InfoGTK kami masing-masing. Ada tidak sih guru yang mungkin tidak terbiasa untuk mengecek InfoGTK itu Bu? Apa ini tergantung dari sekolahnya atau mungkin dari teman-teman yang bertanya, itu bagaimana Bu? Ada dan banyak. Itu karena mungkin mereka terbiasa ya, sebelum-sebelumnya itu kan lancar aja, kemudian tidak ada masalah gitu. Itu mereka tidak pernah melihat InfoGTK-nya. Nah itu Bu bagaimana ya cara untuk berarti di sini yang proaktif
aktif ini gurunya, harus gurunya. Info Ya, GTK betul. dicek terus karena tidak ada lagi kemudian daerah yang menyulangin informasi. Atau ini seperti apa, Bu? Iya, kalau soal itu sebenarnya kami terus melakukan sosialisasi. Jadi kami tuh melalui berbagai kanal kami sampaikan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh guru. Webinar, kita juga membentuk grup WhatsApp, kemudian kita juga sosialisasikan melalui berbagai cara agar guru itu mengerti apa sih kewajibannya. Selain mendapatkan hak penyaluran tunjangan, kewajibannya juga harus mengupdate data, memastikan rekeningnya valid. Kalau dia dapat tadi seperti Bu Ega bilang, oh uangnya sudah masuk, dia juga ngecek, mengetahui sendiri, memastikan di rekeningnya. Jadi memang perlu partisipasi aktif dari guru masing-masing gitu. Ada kondisi nggak sih Ibu Ega di awal-awal cair, tiba ada satu masa kemudian agak macet itu? Pernah nggak sih terjadi case seperti itu? Sering. Apa biasanya, Bu, pemicunya atau penyebabnya? Seperti yang tadi saya katakan, itu yang biasanya di TW1 dengan TW1. TW3. Ya selalu TW ganjil ya. Karena kan itu perubahan jam mengajar biasanya. Di TW3 itu pelajaran baru di bulan Juli kan ya. Jadi guru-guru itu banyak yang perubahan jam mengajarnya itu berbagi dengan teman-teman yang baru datang seperti yang sekarang ya Bu ya. Kalau begitu apa ya solusinya ya, Bu Dirjen? Jika Terjadi kemacetan dikarenakan perubahan jam belajar tadi. ya, jadi ini si guru juga harus memastikan jumlah jam mengajarnya itu memenuhi. Ya. Karena untuk mendapatkan tunjangan itu ada syarat dan ketentuan. Oke. Bukan sesuatu hadiah yang cuma-cuma ya. Dia harus memenuhi jam mengajar. Nah, kalau jika jam mengajarnya itu belum terpenuhi ya dia harus mengupayakan bagaimana koordinasi dengan sekolah untuk pemenuhan jam mengajarnya. Kita bisa kok tidak hanya melalui jam tatap muka, tapi melalui aktivitas yang lain yang bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan jam mengajar. TPG ini sebenarnya kebaikannya itu kan cukup banyak ya Bu Nunuk, bahwa tidak hanya untuk guru tapi daerah juga harus merasakan manfaatnya. Nah menurut Ibu sebenarnya jika ada daerah yang belum merasakan ada manfaatnya dengan kebijakan ini, itu seperti apa Bu? Ya. Apa ya ibaratnya ya, call center, kontak person yang bisa langsung ke pusat untuk mengatasi masalah-masalah di daerah yang mungkin bisa kita temukan dari para guru-guru menerima tunjangan ini langsung. Ya, kalau kami para guru ini mendapatkan akses langsung ke Simtun. Ya, Simtun itu ada di Dinas Pendidikan. SIM-nya itu sistem tunjangan. Oke, terbantu tidak Bu dengan itu? Alhamdulillah terbantu, sangat terbantu. Data saya di Dapodik tidak sesuai Bu. Apa solusinya? Oh, Ini ya. gimana, nggak bisa cair atau gimana Bu? Ya, jadi bagi Bapak Ibu guru yang data Dapodiknya tidak sesuai, seperti kasus pertanyaan Ibu guru atau Bapak guru ini, kami pesan ya bahwa Dapodik itu adalah kunci. Semua proses administrasi kebijakan kita itu berangkat dari Dapodik. Maka karena Dapodik itu kunci, termasuk pencairan tunjangan tadi, maka kalau ada data yang tidak sesuai harus segera diperbaiki melalui sekolah atau dinas, operator sekolah atau dinas. Nah setelah Dapodik diperbaiki, selanjutnya guru mengecek kembali perubahannya pada info GTK. Apakah perbaikannya itu sudah update juga di info GTK? Nah jika sudah update itu berarti selesai urusannya. Keterangan kesalahan seperti rombel tidak sesuai atau rombongan belajar tidak sesuai, mengajar tidak linear, nomor NIK-nya belum padan dan sebagainya, itu nanti akan muncul di info GTK. Jadi semua data yang tidak sesuai itu akan ada di info GTK. Maka rajin-rajin ya ngecek info GTK. Ibu kalau Ibu Ega ngeceknya berapa kali tuh Bu? Karena harus rajin ternyata ngecek data di Dapodik Bu ya. Ya, betul. Berapa kali biasa Ibu ngecek berkala? Per 3 bulan, per 2 bulan, atau per bulan? Kalau untuk info GTK itu GTK, kadang kalau lagi rame mau pencairan. Langsung pada ngecek Ya, gitu ya? sehari itu kadang ya bisa 5 kali Aha. gitu untuk melihat info GTK. Oke. Nah Bu sebenarnya saya tuh kebayang ya Bu ya, ada guru mungkin dengan berbagai macam problematikanya belum menerima TPG ini. Apa sih Bu sebenarnya yang bisa disampaikan kepada mereka? Apa Maksudnya yang kurang ya? Iya, yang kurang tadi, yang punya masalah tadi data dan juga lain-lain. Karena pasti ada kekhawatiran ini uang saya dikasih nggak gitu seperti Maksudnya itu yang Bu, ya. belum menerima tahun 2025 Iya. atau yang sekarang belum yang belum sekarang menerima ya? belum menerima. Satu ini. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang belum menerima kekurangan Iya. TPG ya maksudnya ya. Iya. Kalau biasanya
dapat TPG, tapi tahun 2024 itu ada yang kurang atau belum dibayar gitu ya. Nah ini banyak kasusnya, karena juga lapor ke saya juga, japri ke WA atau di Instagram saya gitu ya. Nah bagi yang seperti ini, guru-guru itu kan dia punya hak ya. Maka pemerintah daerah silahkan membayar kekurangan TPG tersebut kepada guru yang berhak. Jika masih ada silpa tahun 2024. Jika dana tidak cukup, maksudnya itu jika punya sisa anggaran boleh dibayar. Tapi jika dananya tidak cukup atau tidak mencukupi, daerah tidak punya anggaran lagi, maka Pemda menyampaikan kepada kami, Kementerian Dasmen, nominalnya itu berapa sih uang yang dibutuhkan untuk membayar kekurangan tersebut. Kami biasa menerima surat tersebut. Lalu pembayaran akan dibayarkan jika dia sudah menyampaikan kepada kami, maka akan dibayarkan oleh tim pusat. Jadi dipersilakan Pemda koordinasi dengan PIC Simbar Pusat atau di Kemendikdasmen dalam hal ini Dijen GTK. Nah untuk kurang bayar tahun 2024 ya Bapak Ibu guru yang melalui pusat sesuai dengan arahan Kemenkyu kemarin akan dilaksanakan mulai triwulan kedua. Ya, triwulan kedua, dan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembayaran carry over yang akan dibayarkan melalui pusat. Jadi yang kurang bayar tahun 2024 jangan usah khawatir. Kan ada bilang, wah kalau gitu hangus dong. Karena sudah transfer langsung. Bagaimana dengan kami? Nah, yang kurang bayar itu akan kami bayar langsung dari pusat. Tapi daerah harus koordinasi. Nah satu lagi nih Bu Nunuk, sebenarnya untuk guru ASN daerah sudah berapa persen sih menerima TPG ini? Jadi gini, sampai saat ini tunjangan profesi guru sudah 6 tahap. Jadi sebenarnya itu kalau kolaborasinya baik, guru itu peduli, guru itu cepat merespon, itu nggak usah sampai 6 tahap. Cukup 2 tahap, 3 tahap, itu sebenarnya itu sudah bisa menyelesaikan. Nah sampai saat ini jumlah guru yang sudah menerima tunjangan profesi untuk tahap 1 ASN daerah itu sudah di angka 1,4 juta lebih atau setara dengan 97,36% guru ASN daerah sudah menerima tunjangannya. Dan ini angka yang atau nominal yang tersalur jumlahnya 16,708 triliun, angka yang sangat besar. Jadi sudah 97,36%. Kita sudah berhasil menyalurkan untuk triwulan 1 untuk guru ASN daerah. Selamat pada Bapak Ibu guru, dan tentu sekali lagi saya juga berterima kasih Mbak, karena ini adalah kerjasama kolaborasi yang baik antara guru yang peduli, yang cepat menyelesaikan verifikasi atau mengupdate datanya, dan juga pemerintah daerah yang responsif, dan juga Kemenkyu yang segera menyalurkan. Ini sebagai ibu yang sudah menerima ini TPG secara langsung ke rekening. Baik, terima kasih ya Ibu, kemudian Bapak Menteri, terus sama Ibu Kemenkyu, juga Bapak Presiden Prabowo sudah mentransfer langsung dari pusat, sehingga kami merasakan perbedaannya ya, dari yang dahulu setiap bulan April, sekarang bulan Maret itu kami sudah menerima. Kemudian kami berharap Bu, untuk hal teknis ketika validasi data itu mohon untuk dipercepat, kemudian agar kami itu tidak ada lagi yang terlambat, kemudian tidak ada lagi yang bingung harus kemana ini gitu ya, karena memang validasi mungkin ya kalau sekarang itu di masa transisi gitu ya, jadi kami memaklumi untuk banyak keterlambatan ini gitu ya, tapi untuk kedepannya semoga lebih cepat lagi untuk validasinya. Kemudian dan satu lagi Bu, tolong jangan dihapuskan TPG ini karena isu tahun 2022 ya Bu ya, ada isu mau dihapuskan ya TPG itu. Kami berharap semua guru di Indonesia tidak dihapuskan untuk TPG-nya, karena betul-betul ini tunjangan profesi bagi guru yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kami semua. Wah, berarti tidak ada ya Bu ya isu tersebut Bu ya? Enggak ya, kita malah mau pastikan semua guru menerima. Wah, luar biasa.